Alhamdulillah. Baik ya, oke. Sebelum untuk memulai pembelajaran, ketua kelas silakan siapkan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bapak ketua kelasnya silakan pimpin. Sebelum melakukan belajar, doa mulai. Semuanya kelas 10 IPS 2 hari ini siapa yang nggak masuk? Randy apa keterangannya? Sakit. Terus Aksani? Sakit. Terus? Sakit. 3 orang sakit. Nah, semoga untuk teman-teman kita yang sakit ini kita doakan semoga cepat sembuh, yang lainnya jaga kesehatan. Alhamdulillah itu yang sehat ya. Oke semuanya sudah siap belajar? Semuanya perhatikan ke depan. Sebelumnya pada materi yang kemarin kita sudah membahas tentang animalia dan plantae. Coba siapa yang masih ingat animalia itu apa? Hewan. Kemudian plantae itu apa? Tumbuhan. Nah, aku mau tanya, di antara animalia dan plantae itu ada nggak mereka hubungannya atau interaksinya? Ada kan? Yang di belakang coba perhatikan ke depan. Ibu mau tanya, silakan lihat di gambar ini. Ada animalia, ada plantae. Ibu mau tanya, ada nggak hubungan atau interaksi mereka selama dia berada di bumi ini? Ada? Pasti ada. Itulah yang dinamakan dengan ekosistem, karena ada hubungannya timbal balik antara makhluk satu dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita selama hidup pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus bersikap baik kepada semua makhluk. Itu adalah salah satu bentuk interaksi kita terhadap makhluk lainnya. Oke. Nah, pada kegiatan hari ini kompetensi dasar yang ingin kita gali yaitu mengenai menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Seperti tadi adalah interaksi antara tumbuhan dan hewan. Kemudian itu nanti kita akan menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem yaitu jaring-jaring makanan dan siklus biokimia. Nah ini pada hari ini ada 4 bagian yang kita akan bahas. Yang pertama mengenai komponen ekosistem. Kemudian itu mengenai komponen ekosistem dan interaksi lingkungannya. Yang nomor 3 yaitu adalah tentang keterkaitan interaksi antar komponen dan ekosistem. Dan yang berikutnya yaitu mengenai aliran energi dan jauh biokimia. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang kita capai yang pertama yaitu adalah setelah mengamati gambar dan video dan diskusi, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian akan dapat menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Kelihatan nggak? Ekosistem dengan benar. Berikutnya kalian akan menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi dan gas. Yang berikutnya kalian dapat menganalisis terjadinya dinamika
Oke. Setelah kalian melihat tayangan yang ibu tayangkan tadi, ada yang tahu ini apa? Abot. Abot itu apa? Tradisi. Abot tradisi yang berasal dari Bengkulu di kota tercinta kita ini. Nah, abot ini kapan dilaksanakannya? Oke, lanjut lagi. Nah ini tabot ketika dia sedang bersandar pada malam hari. Kemudian ini ada tradisi pembuangan tabot. Silakan disimak videonya. Ini adalah proses pembuangan tabot di Pantai Panjang Nah ini ada bocil. Nah ini Danis masih kecil kemarin. Nah lihat Andi nih, dia masih kecil ini. Wow. Oke, semuanya perhatikan depan. Setelah kalian menyaksikan tadi ada festival tabot dan ada pembuangan tabot di Pantai Panjang. Nah, coba kalian kaitkan dengan video yang ada di ibu tayangan yang berikutnya ini. Video. Nah ini ada yang kenal Bibi ini? Ini sempat viral ya, ini sempat viral. Ini terjadi di Pantai Panjang. Ada seorang ibu-ibu membuang sampah di Pantai Panjang. Dia ditegur, dia malah dilempar sebenarnya. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Setelah video penayangan tabot, kemudian ada video pembuangan tabot di Pantai Panjang, kemudian ada video seorang ibu-ibu membuang sampah di Pantai Panjang. Nah, siapa di sini yang bisa untuk memberikan keterkaitan antara video tadi mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai ekosistem? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dong. Ada? Apa keterkaitannya? Kaitan dari 3 video tadi dengan ekosistem. Ya. Yang pertama tadi ada tabot. Ya, dengan Pembuangan tabot. Ya. terus yang kedua ada sampah. Nah, ya. Dari situ terkaitan 3 hal tersebut, ekosistem adalah bisa merusak laut. Ya, terus tuh ada juga Akan membentuk keseimbangan asal makanan yang ada di laut tersebut. Oke, betul ya. Jadi keterkaitannya antara video tadi, yaitu tentang pembuangan sampah. Coba kalian perhatikan orang membuang tabot. Apakah tabotnya itu bisa kembali lagi ke darat? Bisa nggak ya? Apa dia akan tenggelam di laut? ya itu bisa
pinggir laut, bisa juga langsung ke tengah lautnya. Nah, yang dibuang ke tengah laut nanti gimana? Itu akan merusak ekosistem laut. Dia akan merusak ekosistem laut. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan video, ternyata di Pantai Panjang itu banyak juga sampah. Nah, sampahnya tidak berasal dari kabel saja, melainkan tidak ada kesadaran diri dari masyarakat setempat. Nah, kalian juga kalau misalnya lagi jalan-jalan sama pacarnya ke Pantai Panjang, makan kelapa muda, bawa jajan, nah jajannya atau bungkusnya jangan dibuat di sembarangan, karena ketika kalian ke Pantai Panjang banyak nggak sampahnya? Banyak. Nah, di situ sampahnya berasal dari mana? Yang berasal dari manusia itu sendiri. Ada yang dari warga setempat dan ada juga yang dari para pengunjung luar. Oke? Oke, Ibu sedikit menjelaskan materi untuk hari ini. Yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan, kita akan bersama mengamati tentang
Biotik. Kalau biotik tadi apa? Hidup. Nah, coba kalian ini perhatikan ya. Ketika kalian ke Pantai Panjang, coba kalian bayangkan kalian berada di Pantai Panjang. Coba kalian sebutkan apa saja komponen abiotik yang ada di Pantai Panjang. Abiotik. Pasir. Apa lagi? Air. Apa lagi? Hewan. Abiotik tadi apa? Hewan itu. Salah. Abiotik. Oke, abiotiknya di Pantai Panjang ada pohon cemara, ada batu, pasir, air, ada sepoi-sepoi, udara, kemudian ada komponen biotiknya apa yang di Pantai Panjang? PT. Ada kepiting, udang, ikan, ada manusia, ada burung, menggolat es, ada jamnya sedang apel, kemudian ada apa lagi? Ada apus yang lagi melayang-layangan. Nah, itu dia termasuk ke komponen biotik. Ingat, kalau yang abiotik tidak hidup, kalau yang biotik hidup. Oke, semuanya silang kelompok sudah ibu bagi. Sekarang saatnya kalian pindah ke kelompok masing-masing ya. Itu masih waktu setengah menit untuk bergabung ke kelompok. Untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2. Sini kelompok 3, sini kelompok 4 dan oke, semuanya perhatikan. Sudah duduk di kelompok masing-masing. Sekarang fokus ya, ini bagian dedeknya. Oke, semuanya perhatikan dengar. Halo, kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 1 ya, kelompok 2 tunjuk tangan. Kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 5. 1, 2, 3. Oke, perhatikan LKPD masing-masing. Buka halaman bersama. Di sana itu ada kajian yang ingin kita capai, yaitu kajian 3.10, yaitu menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Kemudian ada untuk menganalisis peran komponen penyusun ekosistem. Kemudian ada untuk menganalisis terjadinya dinamika komunitas sifat perkembangan ekosistem. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama tadi yaitu apa? Menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu adalah Menganalisis peran komponen penyusun ekosistem. Buka lagi halaman kedua. Perhatikan, di sini ada gambar, ada wacana 1 dan ada wacana 2. Silakan kalian baca dan kalian cermati. Kemudian buka halaman berikutnya, baca pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini berhubungan dengan wacana 1 dan wacana 2. Oke, kalian kerjakan, ibu kasih waktu untuk mencari bahan jawabannya. Boleh lihat di internet ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau paham, sekarang silakan fokus untuk mengerjakan LKPD-nya. Bekerja dimulai ya, yang bekerja tangan ya. Oke, silakan. Ikaw ba na magpapalo?
di meja ya. Ini bukan. Bukan. Antrinya nggak usah. Antrinya aja. Ya, bawa ini. Oke semuanya, perhatikan ke depan. Sebelum kita presentasi, kita as briefing dulu. Ya guys, ya. Ayo perhatikan. Ini peraturan permainannya. Setiap satu kelompok mengirim satu ketuanya maju ke depan. Kita main tebak gaya. Ibu ada kosakata kata kerja. Sini ada kata kerja. Misalnya kata kerjanya makan pisang. Nah, nanti ketuanya setiap kelompok main satu ya. Yang menjawab hanya kelompoknya saja, yang lainnya diam. Misalnya kelompok satu maju. Kemudian dia mengambil paket soal. Ini ada 5 soal. Yang pertama, misalnya kata kerjanya makan pisang. Jadi ketuanya memperhatikan tanpa bicara. Caranya gini. Nah, yang bisa menjawab hanya kelompoknya saja. Setiap jawaban yang benar, silakan ambil tempat di kotak ini. Ya. Ini ada 5 soal, waktunya 60 detik. Jika harus sulit bisa dipaskan ke soal berikutnya sampai 60 detik. Ya, paham? Oke, kelompok siapa dulu mau maju? Kirim ketuanya yang ini, yang pede, yang nggak ada malu-malu. Oke ya, perhatikan ke depan. Ini ada kelompok 3. Nih, silakan Andini pilih paket 1 sampai 6. Nomornya 7. nomor 3, oke ya. Nomor 3. Kelompok Andini mana saja? Oke, kelompok Andini siap-siap ya. Oke. Nah, oke, yang pertama. Waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang. Sekarang yang pertama ya, nomor 1 dulu. Lanjut soal nomor 2. Hanya kalau ini jawab. Mas, lanjut. Nggak boleh. Lanjut. Nggak boleh disebut. Nomor 4. Apa? Kelompok ini kan, kelompok ini yang jawab. Apa jawabannya? Oke, coba 2. Berikutnya. Kamu pikiran cinta. Cinta. Oke. Lagi, masih ada waktu. yang tadi. Gawang. 3. Gol. 5.
Jatuh cinta. Mendapatkan 4 coklat. Silakan Pertanyaan pertama. Melamun. Oke. 1 coklat. 3. Main bola kaki. Oke, 2 coklat. Oke, soal berikutnya. Ayo. Oke, 3 coklat. Sudah, silakan ambil 3 coklat. Ayo, yang pertama. Betul, 1 coklat. Pas. Oke, lanjut saya. Oke, betul 3 coklat. Oke, Juji Wajib silakan ambil 4 coklat. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Ayo fokus ke depan. Ini yang terpedanya sudah diputar dong ya. Kelompok mana yang mau lihat presentasi duluan? Oke, yang kelompok yang pertama untuk presentasi adalah kelompok 4. 1, 2, 3, 4 ini ya. Silakan masuk ke depan semuanya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Kipri Muhammad Ilham. Langsung aja ke pembahasan. Di sini ada wacana 1 dan wacana 2. Wacana 1 menjelaskan tentang Pantai Panjang penuh sampah ingin disewa wisata. Wacana 2 sampah menumpuk di Pantai Panjang. Langsung saja ke pembahasan, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk latihan menyelidikan kelompok. 1. Pantai dapat dikatakan sebagai ekosistem karena memiliki beberapa jenis komponen yang menyusun ekosistem. Kami telah mengidentifikasikan komponen-komponen yang berada di ekosistem pantai. Komponennya 1. Air. Air jenis kelompoknya adalah komponen abiotik. Peranan dalam ekosistem berperan untuk proses metabolisme. Pasir. Pasir komponen abiotik. Komponen abiotik dalam pasir untuk habitat kepiting. Habitat adalah tempat tinggal kepiting. Udara. Udara masuk ke komponen abiotik untuk
udara berfungsi untuk bernapas. Tahu kan udara? Cahaya. Cahaya adalah komponen abiotik. Sebagai energi, berperan sebagai energi bagi ekosistem. Di sini juga ada manusia. Manusia adalah komponen biotik. Biotik untuk komponen peranannya dalam komponen pantai adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, punya, tanya. Setelah kami mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem pantai, kami mengidentifikasikan macam-macam interaksi yang terdapat pada ekosistem pantai. 1. Abiotik dengan biotik, air dengan ikan. Bentuk interaksinya sebagai tempat tinggal. 2. Udara dan manusia. Bentuk interaksinya sebagai oksigen. 3. Pasir dan licin. Bentuk interaksinya sebagai tempat tinggal. Biotik dengan biotik, manusia dengan hewan sebagai sumber pangan. Pohon dan cahaya. Bentuk interaksinya sebagai membantu fotosintesis. Oke, lanjut berikutnya. 3. Berdasarkan wacana 1 dan 2 mengenai permasalahan ekosistem pantai, identifikasikan permasalahan yang muncul. Yang lainnya suaranya. Sampah yang berserapan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, berikutnya semuanya. Suruh nomor 4. Setelah kelompok kalian mengidentifikasikan permasalahan itu dalam Oke, setiap kelompok siapkan pertanyaan masing-masing. Ya. Dari kelompok 1 silakan siapkan pertanyaan, kelompok 2 1 pertanyaan, dan seterusnya. Oke, berikutnya. mereka ada beberapa alternatif cara atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari permasalahan yang mereka buat pencerahan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan karena akan mendampak buruk bagi ekosistem. 2. Bergotong royong membersihkan sampah yang menumpuk. 3. Membuat sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Tahu. Solusinya apa? Oke. Dari kelompok 1 tadi, kelompok 1 dan kelompok lainnya tadi sudah mendengarkan. Dari kelompok 4 membacakan hasil dari diskusi mereka. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Nah, silakan Andini dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andi Hanifa, saya di kelompok 3 akan menanyakan kepada kelompok 1 dan kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, setelah mengamati kedua gambar dan dua channel tersebut, apa yang harus kalian lakukan untuk menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar? Bisa diulangi lagi ini pertanyaannya? Setelah mengamati kedua wacana tersebut, hal apa yang bisa kalian lakukan untuk menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem yang benar? Kelompok berikutnya yang mana yang perhatikan? Kelompok 4 sudah mau menjawab ya? Yuk. Ayo silakan. Oke. Cara alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada di ekosistem pantai. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Cara yang paling tepat untuk mengatasi ekosistem permasalahan yang ada di ekosistem pantai, menurut kelompok saya, tidak membuang sampah sembarangan karena akan berdampak buruk bagi ekosistem. Bergotong royong membersihkan sampah yang menumpuk di pantai, karena dengan bersihnya sampah yang menumpuk akan membebaskan kita dari banjir atau juga erosi yang akan terjadi di pantai. Membuat sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan,
karena sanksi perlu agar mereka jerah untuk membuang sampah dan seperti di video tadi biar nggak ada lagi kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua siapa yang mau menjawab tadi? Oke. Mengurangi pembuangan sampah di pantai karena itu akan mengakibatkan sampah yang akan menumpuk, udah kan? Nah, di sini ada presiden. Oke, silakan dulu untuk Bapak-bapak kita beri aplaus, diperlukan ya. Silakan dulu. Jadi tadi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk mengatasi gangguan yang kerusakan yang ada di komponen abiotik dan biotik. Yang pertama yang sesuai dengan wacana 1 yaitu mengenai masalah sampah, mengenai masalah sampah yang dapat mengganggu para wisatawan. Jadi apa yang harus kalian lakukan yaitu untuk menjaga kebersihan di area pantai. Kemudian untuk pemerintah itu banyak-banyak menyediakan tempat sampah di sepanjang tempat wisata ya. Biasanya kan kalau kita ke pantai itu kan jauh kan jarak, kita makan sama kota sampahnya ada yang mager akhirnya buang sembarangan. Oke. Berikutnya kelompok 3 silakan maju. Bod. Ayo, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami tadi. Yang pertama yaitu ada identifikasikan komponen-komponen yang berada di ekosistem pantai dan peranannya. Yang pertama di sini ada air, termasuk komponen abiotik dan peranannya adalah tempat tinggal hewan laut. Yang kedua ada pasir, komponen abiotik juga, tempat bertelurnya penyu, udara untuk bernafas, cahaya termasuk komponen abiotik membantu fotosintesis, dan suhu termasuk komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Oke, berikutnya sebelahnya. Nomor 2. Baca itu dulu baru Suaranya ya. betul interaksi biotik sebagai sumber makanan. Biotik semua. Oke, semuanya. Ada nomor 3. Berdasarkan wacana 1 dan 2 mengenai permasalahan ekosistem pantai, identifikasikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut. 1. Sampah yang menumpuk di tepi pantai. 2. Sampah yang berserakan di jalan. Oke, sebelahnya. Salah kelompok kalian mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam wacana 1 dan 2. Tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok kalian memiliki kebijakan dan permasalahannya yaitu pantai panjang, penuh sampah. Rumusan masalahnya adalah para wisata mengaku kecewa melihat banyaknya tumpukan sampah di tepi pantai. Oke, berikutnya nomor 5. Berikan beberapa alternatif cara atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dan rumusan masalah yang telah dibuat kelompok kalian. 1. Mengurangi makanan dan minuman dengan kemasan sekali pakai. 2. Melakukan bersih-bersih pantai. 3. Hindari alat makan sekali pakai. 4. Menggunakan kantong belanja dari kertas ataupun 5. Yang besar ya suaranya ya. Dari beberapa alternatif cara solusi yang dikemukakan oleh kelompok kalian, alternatif cara atau solusi mana yang paling efektif? Mengapa solusi tersebut dianggap paling efektif? Karena mengurangi penggunaan sampah plastik. Sebab apa menurut kalian ini solusi yang efektif? Karena sifatnya sendiri.
mengurangi akan menjadi polusi dan merusak lingkungan dan ekosistem bumi. Untuk kelompok lain ada yang bertanya? Ayo. Kesimpulan dari ekosistem. Oh, kesimpulan dari pengertian ekosistem. Oke ya. Catat soalnya ya. Oke, jawab ini. Jadi kelompok 2 bertanya. Jadi kesimpulan pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem dari semua masalah yang ada dalam KPD dapat ditarik apa itu? Kesimpulan ekosistem. Ekosistem adalah Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ekosistem adalah interaksi, di mana interaksi antara biotik dan abiotik. Oke, Ibu lurus ya. Jadi ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Nah, di dalam komponennya ekosistem tadi ada abiotik dan biotik. Abiotik Jadilah, itu Bayu. hidup, yang biotik itu hidup. Nah, antara abiotik dan biotik itu dapat terjadinya interaksi. Interaksinya tadi sudah kalian jelaskan. Seperti misalnya abiotik apa contohnya? Misalnya pasir. Biotik contohnya penyu. Apa hubungan antara pasir dan penyu tadi? Pasir dapat dijadikan sebagai tempat tinggal penyu. Mereka saling berinteraksi dan saling berhubungan. Oke, paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu mau bertanya ke kelompok yang kurang aktif nih, terutama di kelompok 1. Kelompok 1, hello. Nggak ada, tinggal 3 orang oke. Kelompok ini ujung kelompok berapa? Kelompok 5. Apa ini? Nah, ini. Ibu mau tanya ya, kelompok 5 ya. Tadi kan kalian sudah mengerjakan SAPT. Coba kalian beri pendapat kalian. Bagaimana cara mengatasi di permasalahan di wacana 1? Wacana 1 tadi permasalahannya wisata luar kecewa dengan pantai panjang karena banyak sampahnya. Menurut kelompok kalian, apa yang kalian harus lakukan sebagai waspada dulu supaya pantai panjang itu menjadi wisata yang baik di bagi ini wisata dari orang luar. Bagaimana? Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua, Iya. ayo. Biar bisa menarik, ini menarik tujuan wisata ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Kedua, tekniknya. Disediakannya kotak khusus sampah di dekat dengan wisata. Oke, berikutnya. Ayo. Apa solusinya? Selain menjaga kebersihan, selain buang sampah pada tempatnya, kemudian apa? Tadi Agus lu. Apa Gus? Ya, memperketat peraturan dengan memberi sanksi bagi yang membuang sampah pada sampahnya. Oke. Perhatikan ke depan. Jadi kesimpulannya hari ini adalah di dalam ekosistem itu selalu ada interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Abiotik apa tadi? Contohnya apa? Biotik. Kalau biotik apa? Yang hidup. Oke, kemudian kalau kalian jalan-jalan ke pantai, tentukan apa komponen abiotiknya? Pasir, air, batu. Kemudian biotiknya apa? Oke. Kemudian kalian ingat lagi dari permasalahan video, tadi kan ada video pembuangan kabel, ada video ibu-ibu buang sampah di Pantai Panjang. Itu apa hubungannya dengan materi yang kita ajarkan pada hari ini tadi? Ekosistem. enggak, Ya. tidak. Ayo, Jos.
Ayo Tio. Siapa namanya? Alex. Alex lagi. Alex. Iskandar. Teh keringo. Ayo. Karena akan merusak ekosistem Sebutnya itu. Karena dapat merusak ekosistem pantai. Itu berasal dari sampah-sampah yang